Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Minggu ini adalah minggu Advent keempat di dalam perayaan Natal kita. Dan renungan hari ini berjudul Apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana, yang terambil di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Firman Allah berkata, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti punya rencana, rancangan atau cita-cita di dalam hidupnya. Tetapi yang terjadi seringkali justru kita tidak mencapai atau meraih apa yang kita cita-citakan atau rancangkan. Tapi jika Tuhan yang merancangnya, jika Tuhan yang menghendakinya, semuanya pasti terjadi. Sebab Dia mampu mengerjakan, Dia mampu menyertai, Dia mampu membimbing, dan Dia mampu memimpin sampai seluruh kehendaknya dinyatakan dan terlaksana. Jadi, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Maria mengunjungi Elisabet? Dan mengapa Alkitab mengatakan bahwa apa yang Tuhan firmankan akan terlaksana? Yang pertama, karena tak ada yang dapat menghalangi firman Allah. Meskipun banyak hal yang menurut kita tidak masuk akal, Dialah Allah yang menjadi sama dengan manusia. Karena demikianlah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Seandainya Yesus tidak menjadi sama dengan manusia, seandainya Yesus tidak mengambil rupa seorang hamba, kita tidak akan pernah beroleh keselamatan. Walaupun menurut kita tidak masuk akal, berat, tidak mungkin, tetapi apapun yang Tuhan firmankan tak akan dapat dihalangi oleh siapapun juga. Yang kedua, karena Allah tidak akan berubah pikiran. Mengapa banyak perkataan manusia yang tidak terjadi atau tidak terlaksana? Sebab manusia bisa berubah pikiran, manusia bisa gagal, manusia bisa jatuh. Sebab seringkali manusia berubah pikiran. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah pikiran. Apapun yang Ia firmankan, pasti Ia genapi di dalam hidup kita. Bisa saja kita gagal dalam hidup ini, lalu malah menjauh dari Allah. Tapi harus kita ingat bahwa Allah yang sudah memilih kita, sudah menetapkan kita, yang dengan kasih-Nya mau menyelamatkan kita, akan menggenapi rencananya yang indah bagi hidup kita. Allah akan membentuk dan memproses hidup kita karena Ia tidak akan berubah pikiran dalam segala rancangannya yang indah di dalam hidup kita. Yang ketiga, karena segala yang difirmankannya telah disiapkan dengan matang di dalam rencananya yang indah. Satu hal yang tidak pernah Allah perbuat adalah mengerjakan sesuatu secara mendadak. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya, apa yang Allah firmankan itu telah dipersiapkan dengan rencana yang matang. Jadi, firman Allah adalah ya dan amin. Artinya, apa yang Allah firmankan pasti terlaksana, pasti terjadi. Oleh karena itu, biarlah kita hidup di dalam firman-Nya, sehingga kita dapat mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa pada besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.